Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama kami di channel JKR TV. Tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Cerita anak Nusantara dari Jawa Timur, Ande Lumut. Suatu ketika kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang wanita yang kaya raya yang mempunyai 3 orang putri, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Klenting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande Lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Klenting Kuning. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Klenting Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata si Klenting Ijo. Hei Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini. Kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci di sungai saja, perintah Klenting Abang sinis. Ketika Klenting Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung itu bisa berbicara dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan untuk mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Pangeran Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini, siapa tahu nanti dibutuhkan, ujar sang bangau sambil meletakkan cambuk di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang sebelum Klenting Kuning menjawabnya. Kemudian Klenting Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketiga saudara dan ibu angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tetapi tak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, Ibu? Tanya Klenting Ijo dan saudaranya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyu Kangkang, utusan Ande Lumut. Dia diutus untuk menguji para peserta sayembara yang akan melewati sungai tersebut. Hei kepiting raksasa, maukah kau membantu kami menyeberang sungai ini? Pinta Klenting Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Aku akan membantu kalian, tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratmu, kami bersedia. Yang penting kami bisa menyeberang, jawab Klenting Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyu Kangkang. Dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyu Kangkang. Klenting Kuning tiba di pinggir sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tetapi Klenting Kuning menolak. Dia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Klenting Kuning memohon, tetapi Yuyu Kangkang tetap saja menolaknya. Akhirnya Klenting Kuning memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika itu air sungai Bengawan Solo surut.
Melihat itu Yuyu Kangkang ketakutan dan segera menyeberangkan Kelenteng Kuning, bahkan mengantarkannya sampai desa Dadapan. Sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, Kelenteng Abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikannya mereka di hadapan ande-ande lumut. Namun tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh ande-ande lumut. Ampun pangeran, hamba memohon, terimalah salah satu putri hamba, Iba Nyai Intan. Ande-ande lumut menjawab, wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Sambil menunjuk Kelenteng Kuning, pangeran melanjutkan, aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, tidak mau mencium si Yuyu Kangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh ande-ande lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian ande-ande lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun. Kelenteng Kuning sangat bahagia karena bertemu lagi dengan suaminya.